Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurinin Putri Darmawan, NRP 21031910055 dari kelas 2 D3 ITB. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview kuliah tamu yang dilaksanakan kemarin tentang Laws of UX. Pengenalan tentang UX Design. Yang pertama, dari kebutuhan industri, UX Design sudah menjadi salah satu dari kebutuhan zaman sekarang, baik lokal maupun internasional. Yang kedua, UX Design merupakan salah satu dari 5 profesi yang paling diburu versi Nadiem Karim. Dan menurut LinkedIn, 10 top hard skill salah satunya adalah UX Design yang ada di urutan kelima. Selanjutnya, mengapa UX design itu penting? Seperti yang kita lihat pada dua contoh gambar di slide, apabila kita disuruh memilih, pasti orang-orang kebanyakan memilih yang gambar kanan. Mengapa seperti itu? Karena agar kita bisa membuat suatu produk yang berkualitas, bukan hanya mementingkan fungsionalitasnya saja, tetapi kita harus mementingkan juga nilai usabilitas dan estetikanya. Dengan kita menerapkan usabilitas dan estetika yang baik, maka jumlah user yang tertarik dengan produk kita juga semakin meningkat. Selanjutnya, pentingnya ilmu UX design. Mengapa ilmu UX design itu sangat penting? Karena pada UX design membantu kita untuk mengcover apa yang bisa atau yang biasa kita sebut sebagai insting menjadi science. Secara insting manusia, kita sudah bisa menilai mana yang bagus, mana yang buruk, mana website yang kurang menarik dan website yang menarik. Tidak bisa mengandalkan insting saja, maka dari itu perlu adanya konversi dari insting menjadi sains. Seperti slide di atas, insting mengatakan bahwa warnanya jelek. Maka apabila sains menyebutnya pilihan warnanya melanggar palet. Navigasi websitenya membingungkan untuk insting. Sains, maka mereka menyebutkan call to action buttonnya belum diterapkan. Cara sign up-nya terlalu ribet. Nah, untuk sains, mereka menyebutkan bahwa batasan interaction cost-nya dilanggar. Seperti itu. Ruang lingkup UX. Jadi, di dalam UX terdapat 3 ruang lingkup, yaitu bisnis, human atau people, dan teknologi. Kalau UX ditambahi dengan bisnis, sedangkan apabila IMK atau interaksi manusia dan komputer hanya hubungan antara human dan teknologi saja. Karena UX menerapkan teknologi dan mengedepankan manusia juga, tetapi harus mengerti aspek bisnisnya, karena setiap kebijakan dari aspek bisnis akan mempengaruhi bentuk UX yang kita terapkan. Selanjutnya, UX design dalam product development. Seperti yang kita lihat, terdapat MVP yang kita harus terapkan adalah yang sisi kanan, karena cara kerjanya itu menyelesaikan sampai ke tahap usable. Jadi tidak hanya pada tahap fungsionalitas saja, tapi kita harus rata untuk sisi fungsionalitas, sisi reliable, sisi usable, dan enjoyable. Untuk UX design dalam product development, kita harus mengutamakan pada sisi yang bawah terlebih dahulu. Bukan berarti sisi yang atas atau layer yang atas tidak diutamakan, tetapi kita menerapkan yang ada di bawah terlebih dahulu, kemudian baru menyelesaikan layer yang ada di atas.
Kemudian kita masuk UX Law. Untuk pertama, Information Law terdapat 4 bahasan, yaitu Occam's Razor, Hicks Law, Tesler Law, dan Miller Law. Yang pertama yaitu Occam's Razor. Pada Occam's Razor ini, ketika ada dua tampilan seperti di atas, maka user pasti memilih yang sebelah kanan karena lebih sederhana tetapi tidak menghilangkan elemen yang penting, sehingga lebih terlihat estetikanya dan usabilitasnya, tetapi tidak menyampingkan sisi fungsionalitas. Selanjutnya, Hicks Law. Waktu yang dibutuhkan user untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas dari pilihan yang ditampilkan. Pada gambar 2 ini, pasti user akan memilih yang sebelah kiri atau yang sesuai dengan hanya menampilkan 4 pilihan saja dibandingkan dengan yang sebelah kanan terdapat sekitar 7 pilihan. Selanjutnya, Tesler Law. Untuk Tesler Law sendiri, terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksnya memang tidak dapat disimplikasikan, seperti contohnya aplikasi pemesanan tiket pesawat dan kereta. Selanjutnya, Miller's Law. Pada Miller's Law, terdapat hukum rata-rata manusia hanya dapat mengingat 7 plus min 2 item dalam jangka waktu pendek. Jadi sekitar hanya 5 sampai 9 item saja seperti yang diterapkan pada Gojek ini dan Bukalapak. Mereka hanya menampilkan di sini Gojek hanya ada 8 dan di Bukalapak ini ada 9. Selanjutnya kita masuk ke UX Law Waypoint. Pada Waypoint ini kita membahas 5 bahasan atau topik. Yang pertama, Jacob Law. User cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Kita bisa menggunakan referensi dari produk user yang biasanya mereka gunakan, seperti kita memodifikasi tata letaknya, warnanya, pemilihan icon, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, Fitts Law. Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah atau mencapai suatu target dalam layar dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target tersebut. Untuk itu, setiap elemen pada UX yang memiliki hierarki yang tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau didekatkan dengan titik pusat interaksi. Jadi, untuk bisa mengarahkan perhatian user, maka kita harus meletakkan pada titik pusat interaksi atau membesarkan ukuran dari icon tersebut. Yang selanjutnya, Von Restorff Effect. Ketika ada beberapa objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan menjadi yang paling mudah diingat. Seperti contohnya ini ada 4 apel dan satunya berwarna merah, tiganya warna hijau. Pasti pandangan pertama kita akan mengarah ke apel yang berwarna merah dan selalu mengingat bahwa apel warna merah itu ada cuma hanya satu. Zeigarnik Effect. User lebih mengingat tas yang belum selesai daripada tas yang sudah selesai. Dipakai dalam hal prosedur dan sekuensial. Jadi ini contohnya seperti kita apabila sudah melakukan tas, kita pasti mengingat bahwa kita kurang 75% lagi seperti itu. Jadi user lebih mengingat tas yang belum selesai daripada yang sudah terselesaikan. Dan selanjutnya serial position effect. User cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UI dibandingkan item yang ada di tengah. Jadi, apabila ingin memberi perhatian atau ingin diingat oleh user, maka kita bisa meletakkannya pada sisi atas seperti ini atau di pojok kanan bawah.
Dan selanjutnya contoh dari serial position effect ada produk decoy. Jadi untuk mensiasati supaya penjualan produk yang ukurannya itu lebih besar, lebih banyak dan omsetnya penjualan pun bisa naik. Jadi apabila orang-orang ditawari hanya dua pilihan seperti small dan large, ini kan pasti mereka memilihnya yang small karena mereka ingin mencoba terlebih dahulu. Tetapi apabila kita mendekoi produk dengan memberikan medium dengan harga yang hampir sama dengan yang large, maka kemungkinan besar akan memilih yang large karena menurut mereka lebih hemat. Selanjutnya, UX Law Information Display. Terdapat goal, gradient effect, dan Parkinson Laws. Goal gradient effect yaitu semakin dekat user dengan suatu goal, semakin bersemangat pula ia untuk mencapainya. Seperti contohnya loading. Selanjutnya Parkinson Law. User akan cenderung menunda sebuah progres pada saat ia memiliki banyak waktu untuk itu. Sebaiknya memberikan atau membagi aktivitas menjadi grup-grup agar user lebih produktif. Untuk mengatasinya maka dibuat sebuah iteratif. Dan berikut merupakan tips-tips UX design. Yang pertama, semakin agile timmu, maka penguasaan konsep UX dalam tim semakin dibutuhkan. Karena apabila semakin agile, maka semakin banyak pro dan kontra di dalam sebuah tim. Untuk itu diperlukan sebuah ilmu atau sebuah petunjuk supaya pro dan kontra itu segera terselesaikan dan menemukan titik temunya. Selanjutnya yang kedua, kerjakan UX secara inkremental dan iteratif. Tidak semua hukum harus diterapkan di awal iterasi seperti konsep MVP. Jadi tidak semua harus diterapkan di awal, tetapi yang penting ada produk yang bisa digunakan dan memiliki usabilitas, fungsionalitas, dan estetika sendiri. Yang ketiga, UX design harus pandai adaptasi dan berkompromi karena UX design pasti dihadapkan oleh beberapa model atau beberapa kerja yang berbeda seperti apabila kita masuk ke waterfall maka sudah berbeda dengan lean startup, berbeda lagi dengan Scrum dan lain sebagainya. Untuk itu, UX design harus pandai untuk beradaptasi dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar mereka. Yang keempat, ilmu dan experience harus ditumbuhkan secara merata. Jadi, tidak hanya menonjol pada suatu ilmu tertentu, tetapi kita harus memiliki atau kita harus mampu untuk menumbuhkan ilmu dan experience di setiap bidang secara merata. Oke, cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.